Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi ini masih tentang ciri-ciri iman yang sejati, yaitu iman yang membedakan antara orang percaya sejati dengan yang palsu. Dan ciri kedua dari iman yang sejati adalah iman yang lebih dari sekedar pelayanan yang tampaknya berhasil. Saya akan membacakan Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya palsu dalam ayat-ayat ini mengaku telah melakukan banyak pekerjaan besar dalam nama Kristus. Mereka bernubuat, mengusir setan, dan melakukan banyak mujizat. Tentu saja mereka bisa berbohong atas apa yang mereka katakan, atau pekerjaan yang mereka lakukan berasal dari kuasa iblis. Seperti yang dilakukan para penyihir Fir'aun yang meniru mujizat yang dikerjakan oleh Musa. Namun yang menarik adalah bahwa Kristus tidak menegur orang-orang percaya palsu ini. Tuhan Yesus tidak menyatakan bahwa pekerjaan mereka itu meragukan atau dengan kuasa kegelapan. Hal ini menunjukkan fakta bahwa pekerjaan besar yang mereka lakukan berasal dari Tuhan, meskipun pada dasarnya iman orang-orang ini palsu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Orang dengan iman yang palsu melakukan pekerjaan besar dari Tuhan telah berlaku pada Yudas yang tidak benar-benar diselamatkan dan akhirnya mengkhianati Kristus. Kristus memberi kuasa kepada para murid, termasuk Yudas, untuk memberitakan kabar baik, mengusir setan, dan melakukan mujizat-mujizat. Yudas melakukan pekerjaan ini namun tidak benar-benar percaya kepada Kristus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 64, Tuhan Yesus berkata bahwa Yudas tidak percaya kepadanya. Dan dalam Yohanes pasal 6 ayat 70-71, Tuhan Yesus menyebut Yudas itu iblis. Namun demikian, kuasa Kristus bekerja melalui Yudas. Demikian pula dalam Bilangan pasal 23 kita membaca bagaimana Tuhan mengurapi Bileam, seorang nabi Baal, untuk memberkati Israel dan untuk memberitakan nubuat tentang Mesias yang akan datang. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 51-52 kita membaca bagaimana Kayafas, imam besar yang telah membantu membunuh Tuhan Yesus, juga bernubuat tentang kedatangan Kristus. Harus diingat bahwa melakukan mujizat, memberitakan berita yang luar biasa, dan memiliki banyak pengikut bukanlah bukti keselamatan yang sejati. Dalam Bilangan pasal 22 kita membaca bagaimana Tuhan dapat memakai seekor keledai untuk berbicara demi tujuannya. Dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-40, Kristus berkata bahwa jika orang lain tidak berbicara untuk Tuhan, maka batu-batu akan berteriak bagi Tuhan. Melakukan pekerjaan besar dari Tuhan bukanlah bukti perkenanan atau keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayang sekali bahwa keberhasilan sebuah pelayanan sering kali dijadikan jaminan keselamatan bagi orang-orang yang mengaku percaya ini. Pelayanan bukanlah bukti keselamatan. Yang lebih merusak adalah bahwa ada banyak orang seperti Yudas yang memiliki pelayanan yang besar dan bahkan terkenal, tetapi sesungguhnya tidak diselamatkan. Pelayanan yang berhasil bukanlah bukti dari kelahiran baru,
Tuhan juga menggunakan orang yang tidak percaya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, untuk alasan yang seperti ini, mungkin mereka yang mempunyai pelayanan yang besar, mereka yang memimpin pekerjaan yang besar yang paling rentan terhadap bahaya menipu diri sendiri. Seperti orang Farisi, mereka berpikir bahwa pengetahuan Alkitab yang mereka miliki dan pelayanan mereka kepada orang lain adalah bukti bagi keselamatan mereka, tetapi yang sesungguhnya tidak demikian. Iman yang sejati lebih dari sekedar memiliki pelayanan yang tampaknya berhasil. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mendasarkan jaminan keselamatan kita atas dasar pelayanan kita yang tampaknya berhasil, tetapi dasarkan jaminan keselamatan kita pada Tuhan Yesus Kristus saja dan iman yang berbuahkan ketaatan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.